Selamat datang di Monogram, balik lagi bersama gue Pepep di Ngobrol Mistis. Kali ini gue masih bersama dengan Ki Sodobono dari Astral Projection Indonesia. Sehat ya Ki? Alhamdulillah sehat. Ini udah selamat nih, gue udah tes Covid udah di swipe ya? Gak di swab. Disuap. Oh ya, sebelum gue mulai videonya gue mau binomo dulu. Oh enggak, Bino. belum bukan masuk sponsor. belum masuk iklannya. Belum masuk ke iklannya ya, kalau boleh binomo boleh di iklan di sini. Sebelum gue mulai videonya, jangan lupa di like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan ya episode terbaru dari Ngobrol Mistis nih. Seru nih setiap episode nih. Ya, seru. Gue jamin seru. Rame terus sih ya. Rame Di medsos gue banyak yang nanya juga. Iya, seru. Tapi di kolom komentar jarang ada yang ngetik. Gue suruh komen di kolom komentar, malah di WA. Malu-malu Ki, mereka Ki. Malu-malu ya. Malu-malu. Ya, nih episode kali ini gue mau ngebahas yang santai-santai aja kali ya. Santai, banyak banget tuh yang lagi Kita viral. mau bahas yang lagi viral-viral Yang di aneh-aneh. media sosial nih di beberapa bulan terakhir, Berapa minggu terakhir kali. beberapa minggu terakhir tepatnya ya. Hmm. Boleh Ki ya, lanjut aja ya. Boleh langsung aja ya. Siap. Intro dulu. Berita pertama dari ini terpercaya juga nih Ki, CNN Indonesia nih. CNN Indonesia Soalnya nih. Apaan beritanya? Ini tagline-nya, jenazah hilang di Bekasi, tulang dan tali pocong ditemukan. Ini tanggal baru Senin kemarin Ki. Perusahaan kemarin ya? Tanggal Di 20. daerah Bekasi, Bekasi di Karang Bahagia. Karangbahagia tuh Cikarang nggak salah itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bener nggak nih bro? Ini dari Cikarang. Jadi ini jenazah yang hilang itu ya bernama sensor ya, yang dimakamkan 3 bulan lalu. Mm-mm. Kemudian dari hasil olah TKP, polisi mendapati sejumlah bukti, diantaranya rambut milik jenazah, beberapa tulang belulang dan selai tali pocong yang tak terbawa oleh pelaku. Jadi jenazahnya hilang. Dibawa, jenazah dibawa tuh ya? Jenazahnya hilang, tapi ada yang tertinggal nih, rambut, tulang belulang sama selai tali pocong gitu. Nggak kebawa tuh. Nggak kebawa. Repot bawanya kali ya. Oh. Kemudian Berarti- ini di situ juga ada makam nenek-nenek juga, tapi yang udah sempat tergali nih oleh pelaku. Kalau yang makam nenek-nenek nggak sempat dibawa tapi Kayaknya nih nggak dibawa jenazahnya. nggak sempat dibawa. Cuma digali doang ya? Digali doang, kemudian ditutup kembali kuburan sang nenek. Aneh. Itu berarti mayatnya yang dibawa itu kan? Berarti kan mayat. Mayat yang dibawa. Mayat dibawa kan? Tanggapan Ki Sodo melihat berita ini nih. 3 bulan. Mayat 3 bulan itu udah hampir mau nyair-nyair itu udah ya. Enggak. Udah mau kelihatan tulang-tulang tapi masih ada ya gimana ya, masih ada sisa-sisa kulit itu kan daging itu mencair gitulah, masih ada tuh sisa itu kok. Ini ada maksud buat itu nggak sih? Santet atau ilmu hitam gitu? Kalau dilihat dari kasus ini sih, dia ambil mayatnya semuanya diambil itu, gua rasa itu bukan ciri-ciri dari orang yang melakukan ilmu hitam, brother. Bukan. Ini pendapat gue ya. Iya. Karena- Kita berpendapat. Iya, karena menurut pengalaman gue dalam perjalanan dunia astral itu, kalau ada orang-orang yang ingin menuntut ilmu hitam, memang ada beberapa persyaratan yang memang kadang harus diambil oleh orang-orang yang sudah mati atau mayat-mayat yang ada di dalam kuburan. Tapi itu nggak mayatnya semua dibawa. Nggak utuh semua dibawa. Nggak utuh semua dibawa. Ada beberapa bagian dan jarang sekali yang sudah ibaratnya itu mau menjadi tengkorak ya. Biasanya kalau untuk ilmu hitam itu yang masih baru meninggal berapa minggu 40 atau hari. hitungan hari ya, lebih kurang dari 40 hari gitu. Karena kalau udah 3 bulan lebih itu ilmu apa ya? Saya baru kalau misal seandainya memang ini konteksnya dia ingin melakukan hal ya, seperti ilmu hitam gitu ya, tapi ilmu apa ya? Aliran apa ya? Saya kurang paham juga, tapi sepengalaman saya itu biasanya kalau untuk hal-hal seperti ini itu dia tidak akan membawa semua mayatnya. Iya. Dia hanya sebagian contoh. Misalnya berapa praktek ilmu hitam tertentu, dia itu akan mengambil salah satu jari dari bayi yang dibawa meninggal oleh ibunya, itu satu.
Makanya kan waktu itu pernah cerita ya masalah orang hamil ditungguin yang kemarin Kuyang tuh. Ya. Nah itu kadang juga itu Ada kenapa di atas ini nih. ditungguin, karena suka masih ada ditungguin itu karena orang hamil meninggal itu membawa janin itu terkadang masih bisa dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu hitam tertentu, aliran tertentu. Nanti kita boleh tuh bahas tuh aliran-aliran ilmu hitam nanti mungkin bisa deh. Seru juga itu. Boleh daftar list. Tapi ini kalau dilihat dari kalau untuk orang apa kanibal juga kayaknya nggak mungkin ya. Iya udah. Bukan daging segar gitu. Itu dia mau bikin sop tulang. Bangkai. Tulangnya di sop apa gimana? Itu. Tapi sampai sekarang katanya berita terbarunya udah Udah kenapa belum? ya? Ini sih belum sih, Belum. Belum, dan polisi juga masih mencari motifnya. Motifnya ya aneh. Itu kalau menurut gua orang stres kali ya, menurut gua ya. Kalau berhubungan dengan dunia ilmu hitam, saya rasa menurut pendapat gua enggak Bukan begitu. ya, bukan ya. Ya, sekarang berita kedua. Ini juga dari terpercaya nih, Ki, dari Kompas TV. Kompas TV ya. Apalagi tuh? Tagline-nya penampakan makhluk diduga babi ngepet di Sukma Jaya, Depok. Depok kan Tapi udah kota ya. sebelum lanjut, Ki, Apa nih? gua ada minuman enak. Gue seret juga. Dari tadi seret. Dari tadi seretnya belum dituang-tuang sama lu nih. Iya. Ini lu mau milih yang mana nih, Ki? Ini minuman apa nih, guys? Ini kopi Skufu. Kalau kalian mau pesan bisa cek IG-nya di skufu.coffee. Nanti gua taruh di deskripsi ya, guys. Ini lucu juga ini ada tulisan akad. Ini akad apa nih maksudnya? Lu ini deh. Ya, kalau akad itu kopi dengan madu. Oh, berarti ini variannya maksudnya. Varian. Namanya akad. Akad. Kopi pakai madu. Wih, gue yang ini deh. Ini gue sederhana. Itu sederhana. Sederhana. Oh, lucunya apa sih? Makanya. Tapi resepsinya nggak ada nih ya. Akad sama sederhana. Iya, Lagi- maksudnya. lagi corona jadi nggak ada. Akad tuh itu sederhana namanya. Kalau yang sederhana tuh kopi sama gula aren, Ki. Kopi sama gula aren doang. Kalau ini ada madunya gitu ya. Ya. Tapi kayak dari tampilannya ini seger banget gini. Ayo cobain. Cobain ya. Gue buka ini ya. Boleh. Skufu Coffee. Kayak enak kayak gini. Kental gitu ya. Mantap nih. Boleh cek aja di IG-nya di skufu.coffee ya. Brother. Wih, wangi loh. Wih. Cheers dulu dong. Gila. Dari tadi gue nungguin gak dibuka-buka. Gimana? Wih, madunya. Madunya terasa banget. Oke. Apa nih akad ya? Akad dulu. Akad Skufu. Siap. Wih. Udah masuk kopi, kita lanjut nih, Ki. Lanjut ya. Nah, minum dulu dong. Sabar. Penampakan makhluk diduga babi ngepet Kayak gimana di sih Sukma Jaya, penampakan? Depok. Oh, ini ada cuplikannya kayak gini nih. Jadi warga Jalan Taruna Negara 4, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan sesosok makhluk yang diduga babi jadi-jadian atau biasa disebut babi ngepet. Penampakan makhluk ini terekam kamera pengawas milik warga tuh. Kejar-kejar tadi ya, sama 2 orang itu ya, kejar-kejar ya. Terus Ya. dia bisa balik. Ya. Langsung aja deh, langsung aja. Gini. Tadi memang dari buntutnya kan gelap tuh ya. Dari buntutnya memang jenis-jenis babi itu. Jenis-jenis babi. Maksudnya? Maksudnya lihat dari buntut kan tadi penampakan di CCTV yang barusan kita lihat tadi itu kan agak gelap ya, ya kelihatan buntutnya itu dan memang agak pendek bantet itu ya. Tapi ukuran besarnya memang agak mencurigakan. Oke. Dari besarnya mencurigakan. Kemudian istilahnya dia bisa berbalik arah gitu ya. Enggak. Coba tadi di awal CCTV kan dia maju nih, ya. Terus dia mau belok. Tiba-tiba dia dibalik lagi kayak balik lagi gitu. Iya. Orang ngejar balik lagi itu juga termasuk hal yang nggak masuk akal juga menurut pendapat gue ya. Jadi ciri-ciri babi yang jadi-jadian itu satu. Itu dia bisa belok, bisa putar arah. Nah, itu jadi-jadian tuh. Kalau babi normal pasti diserudukan di situ orang. Oh iya benar sih. Pasti dilawan aja atau dia lari dengan lurus aja. Apalagi itu tanduknya kelihatan ini juga, Ki. Iya, kelihatan agak nampak juga, Ah. panjang juga ya. Jadi terus ini ada di tengah perumahan. Menurut pendapat gue ini memang salah satu hal yang gue tadi sempat ngelihat juga itu aneh aja. Dikejar, dia lari, katanya juga menurut beberapa saksi juga dia katanya lari belok gitu dan hilang. Dari belok terus menghilang. Pokoknya ciri-ciri babi yang nggak jelas adalah saat kita berhadapan dengan dia bukan berarti melawan, tapi dia berbalik arah, itu salah satu.
pasti jadi-jadian. Kedua, kalau dikejar ada gang atau ada belokan pasti dia belok, juga patut mencurigai juga. Terus logikanya itu kan di pemukiman Padat penduduk lagi. padat penduduk Yang kan, melihara ini babi ada siapa? babi hutan tuh gimana caranya? Ya itu walau alam lah. Tapi memang masih banyak sih kemungkinan itu. Karena kan menurut episode kita yang Iya nih, pembahasan sebelumnya, ya nggak ada untuk kemungkinan, walaupun memang sudah agak berkurang untuk istilah pesugihan babi ngepet itu. Tapi menurut saya itu babi ngepet. babi ngepet. Oke, ngepet. Berita kedua close. Sekarang berita viral ketiga, Ki. Dari Tribun News. Nggak, ini memang enak banget kopinya, gue melek terus Terus lu langsung seger gitu. coba ngerti gimana? Aduh. Stok masih ada nggak stok? Masih ada. Ntar gue minta. Stok hasilnya. Oke, Yuk. berita ketiga. Viral video rumah di Ngawi disebut pindah dalam semalam. Oh, Pemilik gua- rumah bantah ada unsur Iya. mistis. Ya. Sebuah video yang menyebutkan adanya rumah berpindah dalam satu malam viral di media sosial. Ya ini rame banget nih bro. Betul. Berdasarkan penelusuran kompas.com, rumah dalam video itu adalah milik Giman, Pak Giman, warga desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Niki. Ya. Jadi ini memindahkan atap rumah itu setinggi 1,3 meter sendirian dalam waktu katanya 1,5 jam. Setengah jam ya. Logikanya Gede gimana? juga tuh rumahnya ya. Gede banget. Logikanya gimana? Apa benar mistis atau memang beliau Bapak Giman sendiri nih yang mindahin rumah? Jadi saat gue berita ini juga sempat denger lah, soal di TV juga ada, muncul TV juga di Ya, apa tuh namanya, saat gue juga buka-buka YouTube juga banyak yang udah ngebahas review ya? juga, ngebahas juga. Jadi gue cepet buka beberapa review dari teman-teman YouTube juga, gue melihat cara bicaranya Pak Giman itu. Iya. Jadi menurut penerawangan gue, ini bahasanya sekarang benar penerawangan nih. Berkaitan dengan hal itu adalah salah satu keajaiban ya, atau bahasa yang lainnya adalah karomah nih. Kenapa kok karomah? Karena gini, si Pak Giman ini juga ya hampir seperti karomah ya, maksudnya Pak Giman kan juga manusia biasa ya, dia bukan wali ya, Iya. gitu ya, manusia biasa. Tapi dilihat dari cerita dan penuturannya di beberapa review teman-teman itu, tampak kayak dia mengungkapkan hal yang dia juga sendiri kaget gitu. Dia sendiri tuh kaget dengan hal itu, kok saya bisa gitu. Padahal awal mulanya adalah dia berkata sudah hopeless, sudah kayaknya nggak bisa, karena sempat miring katanya di sore hari itu. Sempat miring katanya ya, sempat miring, dia bilang gitu. Di situ kayak merasa dia kayak orang yang nggak punya kayak udah mau menyerah gitu. Tapi semacam ada energi pada saat itu yang memang membawa dia bilang, dia bingung sampai mengatakan saya kerjakan sendiri tapi saya juga bingung gitu deh. Itu katanya 20 tiang tuh, Ki. 20 tiang ya. tiang. Saya ngeliat juga video itu nggak mungkin itu bisa. Kalau mungkin orang pindahin 10 orang juga masih belum tentu bisa itu loh. Tapi bukan ada unsur mistis ya. Kalau unsur mistis maksudnya begini, Pak Gimana sendiri tidak merencanakan itu dengan bantuan goib, tapi dengan sendirinya karena energi dan kekuatan dan istilahnya apa ya, semangat kepasrahan, menyerahkan diri semua pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya membuat energi dari Pak Giman ini berefek ke hal-hal goib yang ada di situ. Kalau gue percaya banget dengan itu. Oke. Jadi gue percaya dengan itu mungkin karena istilahnya dalam arti gini, Pak Giman juga kan bukan orang yang kaya ya. Dia juga katanya membangun rumah dengan nyicil, menabung dengan sedikit. Dia bekerja di Jakarta ya. Terus sampai dia berpikir kok bangun rumah ini lama sekali jadinya. Akhirnya dia mau nggak mau harus mengerjakan sendiri karena tidak bisa membayar orang. Karena kepasrahan itu. Kepasrahan itu. Wallahu a'lam, kun fayakun, kalau Allah sudah menghendaki itu terjadi guys. Masya Allah. Terjadi bro, terjadi. Ibaratnya suatu hal keajaiban itu ya semua karena pasti semua hanya Allah yang istilahnya itu memberikannya gitu.
kita tanpa kita sadari. Mungkin Pak Giman juga nggak akan menyadari hal itu sampai boleh kalau teman-teman lihat reviewnya deh. Dia kalau diwawancari juga kayak orang bingung. Bingung menjelaskannya juga. Menjelaskannya, iya dia kayak bingung sendiri ya, itu keajaiban bro. Benar sih. Itu semua kita nggak ada yang tahu. Ya bisa, ya pastilah semua itu tidak bukan hasil izin Allah semua. Entah itu yang dikerahkan adalah jin-jin yang ada di sekitar situ. Iya. Karena dia merasa sendiri waktu dia katanya ngangkat pakai dongkrak katanya, kok bisa gitu loh dengan sedikit demi sedikit dengan itu kalau nggak bareng-bareng kan bisa Ya, bengkok, bisa patah, bisa melengkung Dan kan? itu kan genteng-gentengnya juga masih Betul. Itu masya Allah banget menurut gue itu mah. Dahsyat itu kekuatan energi yang dikatakan bahwa kita nggak menyadarinya itu loh. Itu sangat kita bisa buktikan sekarang nih, orang bisa tahu gitu. gitu. Dengan keajaiban itu makanya kalau makna dari hal ini bahwa jangan pernah menyerah, brother. Dengan apapun tujuan kita, dengan apapun keinginan kita yang baik, istilah harapan-harapan ya diperjuangkan sedemikian rupa ya kita nggak tahu nanti keajaiban apa yang diberikan sama Tuhan. Yang penting tetap berserah diri sama Tetap berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue sempat kagum dengan Pak Giman. Pak Giman itu karena dia sendiri juga sempat bingung katanya. Itu tetangga tuh nggak ada yang tahu sama sekali. Nggak ada. Dia bilang bukan semalam tapi 1,5 jam ya. 1,5 jam. Dan itu dia merasa seperti banyak yang membantu padahal tapi dia kerjakan sendiri kata dia. Wih, Masya Allah banget. Tapi yang jelas itu menurut pendapat gue itu adalah tidak lain tidak bukan adalah karomah yang diberikan Allah dengan berbagai macam cara. Mungkin kita nggak tahu bagaimana bantuan dari Allah itu kepada Pak Giman ya. Kalau berbicara itu adalah jin, bisa jadi. Siapa lagi? Jin juga kan umatnya Allah ya, diperintahkan atau bisa jadi gerak-gerik Pak Giman itu mungkin keperasaan pasrahnya Pak Giman itu dilihat oleh teman-teman astral yang ada di sekitar Pak Giman ya. Mereka kan juga punya hati juga, brother. Mereka juga kan melihat juga dengan keadaan itu. Kita nggak tahu juga, mungkin ada salah satu di situ dalam tanda kutip raja jin yang memang melihat. Akhirnya mengarahkan semua bala tentaranya tanpa disadari Pak Giman bisa menyelesaikan menggeser rumahnya dengan setinggi 1,5 jam. Dan tapi sekali lagi mereka juga melihat itu juga karena kuasa Allah gitu, dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Allah gitu. Luar biasa. Dan gue percaya hal itu. Ya itu dia berita viral yang sempat heboh di media sosial. Masih banyak sebenarnya tadi. Hah? Masih banyak benar yang mau dibahas ya. Masih banyak, tapi nanti kita bikin episode khusus Pembahasan viral ya, boleh juga tuh ya. Oke, minum lagi. Minum lagi. Aduh, Enak. masih banyak kan? Masih banyak. Iya, bisa kali dibungkus. Yuk. Mungkin segitu aja. Ya. Video kali ini kita pendinginan dulu, nggak perlu bahas yang berat-berat ya Ki ya. Ya. Kita siap-siap juga mau Penelusuran. penelusuran ke tempat-tempat angker. Tempat angker. Oke, sekian dari gue, Store Pembodohan Astral. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.